Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja setelah pertandingan Brighton 4 Manchester United 0, gua mau ngobrol ringan soal masalah konferensi pers dari Ralf Rangnick terkait hasil buruk ini ya. Ini gua ambil dari manunited.com. Langsung yang pertama ini tentang permintaan maaf kepada fans. Ralf Rangnick mengatakan, ya ini adalah penampilan yang sangat buruk. Dari menit awal sampai dengan menit akhir kita tidak cukup baik, dan di semua area yang penting kita merupakan yang terbaik kedua. Artinya ya Brighton lebih baik daripada Manchester United. Untuk memulai tentu saja konferensi pers ya. Untuk memulai tentu saja kita hanya bisa meminta maaf kepada supporter kita. Ini adalah hasil yang sangat buruk. Hasil yang sangat kekalahan yang sangat memalukan. Ini merupakan permainan yang sangat berbeda, dan hari ini dari menit pertama kita memberikan mereka terlalu banyak waktu, terlalu banyak ruangan, dan kita tidak pernah berada di dalam posisi yang kita dapat menghentikan mereka di sisi kita. Rencana pertandingan ini tentu saja sangat berbeda. Kita memberitahu kepada pemain untuk bisa tampil kompak yang sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ternyata kita tidak bisa menampilkannya, bahkan kita tidak bisa menghentikan mereka. Lalu disinggung juga soal masalah Brighton yang mengakibatkan atau memberikan problem besar terhadap Manchester United. Ralf Rangnick mengatakan kita punya problem yang sangat besar dengan permainan mereka yang mengandalkan lebar lapangan. Kita tidak bisa menghentikan wingbacks mereka, dan mereka selalu sangat tinggi ya, sangat high, sangat tinggi, dan juga sangat lebar. Artinya mereka tuh terus agresif ya, sisi sayap dari Brighton ini. Untuk kita ini tentu saja bagaimanapun kita berusaha untuk bermain dengan bola diagonal, kita sangat-sangat kesulitan di sana. Kita juga memberitahu fullbacks kita ya, kalau mereka harus bisa keluar dari situasi tersebut, tapi sayangnya kita tidak mampu melakukannya. Ini sangat susah untuk menghentikan mereka di babak pertama. Dan di babak kedua kita mengambil resiko dengan memasukkan Edinson Cavani sebagai second striker dan juga memainkan Fred, lalu kita bermain dengan 4-4-2. Oh, ternyata 4-4-2. Gue tadinya di video review gue pikir 4-3-2, ternyata 4-4-2. Tentu saja ini merupakan resiko dengan memainkan 4-4-2 melawan mereka, tapi kita harus mencoba dan mengganti energi. Tapi secara keseluruhan hari ini kita hanya bisa mendapat posisi kedua. Artinya ya kita tidak cukup bagus ya. Posisi pertama jelas Brighton, kita tidak cukup bagus di pertandingan tadi. Lalu disinggung juga soal masalah perubahan yang dibutuhkan. Kalau kita melanjutkan dengan bagaimana kita bermain di babak pertama, ini tentu saja akan menjadi pertanyaan. Sampai dengan kita sampai kapan kita akan bermain seperti itu sampai dengan kita kebobolan kedua. Dan itulah kenapa kita akhirnya berubah dengan mengambil resiko dan bermain dengan 4-4-2 dengan memainkan Edinson Cavani dan juga Fred sebagai pemain 6 kedua. Jadi ya 4-4-2, di tengah ada Fred ya. Tapi kita kebobolan 2 gol gol kedua dengan cukup cepat. Begitupun juga dengan gol ketiga, dan kebobolan 4-0 setelah 60 atau 65 menit itu merupakan bencana bagi kita. Kita tidak bertahan dengan cukup baik, kita tidak bisa menghentikan mereka. Dan kalau Anda membiarkan tim seperti Brighton atau tim lainnya yang sangat baik dengan bola, dan kita menyaksikan itu di babak pertama, ya kita tentu saja akan mengalami kesulitan yang cukup besar. Dan juga ketika Anda memberikan terlalu banyak space dan juga waktu setelah kedudukan 3 atau 4-0, ini tentu saja akan lebih mudah bagi mereka untuk memainkan pertandingan. Ini kalau gue tanggapin opini ini, Ralf Rangnick ini melakukan perubahan di babak kedua
Utamanya karena melihat di babak pertama kita tidak berkembang, dan menurut Ralf Rangnick sepertinya kalau kita bermain dengan gaya permainan kita di babak pertama nih hanya tinggal menunggu gol kedua saja yang akan diciptakan oleh Brighton. Oleh karena itulah dia mengambil resiko yang sayangnya justru kalau menurut gue ya, dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick ini, ketika tim sedang beradaptasi dengan sistem yang baru, artinya 4-4-2 itu tadi yang disebutkan, justru kita kalah apa ya? Kalah start. Brighton mampu mencetak 3 gol ketika kita sedang beradaptasi dengan sistem yang baru ini, dan ini tentu saja menempatkan posisi yang sulit bagi Manchester United setelah ketinggalan 4-0. Jadi, dan sepertinya perubahan atau resiko yang diambil oleh Ralf Rangnick ini ya terbayarnya artinya terbayar dengan buruk ya. Kita tidak bisa mengejar ketertinggalan, justru kita semakin tertinggal. Lalu disinggung juga kita harus bisa membedakan dua area yang berbeda. Sampai ketika menghadapi West Ham atau bahkan sampai ketika kita menghadapi Tottenham, kita sangat memiliki performa yang solid. Ketika kita mengalahkan Tottenham dan juga mengalahkan West Ham di rumah dan kita menang melawan Leeds, pada saat itu kita menunjukkan level permainan atau level energi yang berbeda. Pertandingan seperti hari ini atau seperti ketika menghadapi Everton, ini ketika kita kekurangan energi dan juga kekurangan agresivitas. Ketika kita bermain seperti itu, tentu saja Anda tidak bisa berharap untuk memenangkan pertandingan. Gue sepakat sih sebenarnya. Bahkan bukan hanya dibandingkan ketika kita menghadapi Everton, gue juga ketika melihat atau membandingkan ketika kita melawan Norwich ya. Itu ya oke, kita mencetak 3 gol, tapi 3 gol kita lebih banyak mencetak dari bola mati. Dan kalau saja Norwich itu lebih tenang, bukan tidak mungkin mereka akan mampu menyamakan kedudukan atau bahkan mereka mampu memetik keunggulan, karena pada saat itu kita cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Norwich, dan justru sebaliknya kita sering kali kesulitan ketika menghadapi serangan-serangan balik dari Norwich. Bahkan di menit-menit awal mereka sudah bisa menciptakan peluang. Intinya gue sepakat dengan Ralf Rangnick ya, kita kekurangan agresivitas. Memang betul tadi di awal pertandingan 10 atau 15 menit awal Brighton ini bermain dengan agresivitas yang cukup tinggi, pressing yang cukup tinggi. Tapi apa yang terjadi ketika mereka menguasai bola, kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Kita tidak bisa memberikan pressing yang sama yang seperti mereka lakukan kepada kita gitu loh. Dan ini menurut gua kan jadi ada tanda tanya. Bagaimana mungkin ketika kita mendapatkan bola, mereka tidak memberikan ruang ya untuk pemain kita untuk bisa build up serangan dengan nyaman. Tapi ini tidak bisa dilakukan atau tidak dilakukan ketika mereka yang menguasai bola. Kita tidak memberikan agresivitas ataupun juga pressing yang sama tingginya. Sehingga nampak mereka sangat dalam tanda kutip nyaman ya ketika mereka berusaha untuk mengeksplor lini pertahanan Manchester United yang cenderung lebih banyak menunggu di belakang daripada itu tadi beradu agresivitas. Yang menurut gue sebenarnya kalau kita berani, kenapa tidak? Toh secara kualitas individu paling tidak kita bahkan di atas mereka gitu. Tapi mereka bisa memanfaatkan sisi agresivitas dan juga sisi energi yang terlihat berlebih ya, lebih bagus daripada Manchester United yang akhirnya mereka mampu memetik bukan cuma 1-2 gol, bahkan 4 gol. Yang terakhir ini disinggung soal masalah rencana rekrutmen di musim panas ya. Di musim panas, Ralf Rangnick mengatakan, tolong terima saya tidak ingin membicarakan hal tersebut saat ini. Setelah penampilan seperti hari ini, tidak masuk akal kalau kita berbicara soal rekrutmen saat ini. Kita harus bisa tampil lebih baik sebagai tim daripada yang kita tunjukkan hari ini di babak pertama ataupun babak kedua. Tentu saja lawan bermain lebih baik daripada kita dan kita harusnya bisa bermain lebih baik juga. Lagi, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan saya. Ya, wah ini dia ambil tanggung jawab betul. Tanggung jawab sebetulnya sepenuhnya ada di tangan saya. Tapi lagi-lagi ini sangat sulit. Ini sangat-sangat sulit untuk mengerti kenapa kita bisa bermain seperti yang kita lakukan ketika menghadapi Brentford di hari Senin, dan kenapa kita bisa bermain seperti hari ini. Sepakat gue.
Tim nyaris sama, ya, sama bahkan starting 11-nya. Tapi apa ya permainan yang ditampilkan berbeda. Ketika menghadapi Brentford, kita bisa tampil percaya diri, kita bisa tampil kreatif ya dalam mencari solusi, melepas tekanan yang dilakukan oleh kubu Brentford. Kita bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ya secara individu, yang akhirnya menghasilkan penampilan yang bagus juga secara kolektif. Ini tidak terlihat tadi, nyaris sepanjang 2 babak. Dan kita dihukum oleh Brighton yang tampil lebih klinikal dengan peluang-peluang yang mereka dapatkan. Sebenarnya di beberapa pertandingan sebelumnya ketika kita tidak bermain cukup bagus ya, kalau saja lawan itu tampil klinikal, bukan tidak mungkin kita juga akan kebobolan banyak. Dan ya gue sepakat, ada yang tidak jalan ini ya, sistemnya sama tapi yang ditampilkan berbeda. Memang ada pendekatan taktik yang berbeda tentunya. Brentford tidak tampil seagresif tadi, artinya tidak seagresif Brighton ya. Tapi menurut gue tetap saja kita tidak bisa mencari solusi ketika kita menghadapi tim-tim seperti Brentford dan menghadapi solusi ketika kita menghadapi permainan seperti yang ditujukan oleh Brighton tadi. Dan di sini jadi tanda tanya sih menurut gue. Terlihat memang sepertinya ada beberapa pemain ya dengan amatiran ala gue yang memang kualitas. Gue tidak mau membahas soal masalah mereka ya bagaimana mereka niat main atau tidak dan lain-lain. Tapi gue melihat dari sisi kualitas. Langsung aja kalau gue sebutkan di lini tengah ya, pivot, kita butuh perbaikan di sana. Back sayap, back kanan kali ini ya, lagi-lagi Diogo Dalot. Kalau lini tengah tadi Scott McTominay dan juga Nemanja Matic sebenarnya. Sayap serang pun juga demikian. Gue tidak melihat tadi seorang Juan Mata katakanlah ya bisa memberikan andil terutama kreativitas di lini tengah untuk lepas dari tekanan Brighton. Dia justru lebih sibuk untuk mempertahankan ikut membantu pertahanan tanpa memberikan solusi penghubung yang bagus di lini tengah. Bruno Fernandes pun juga demikian, dari tampil buruk. Nyaris semuanya sih, sehingga seorang Cristiano Ronaldo ya tidak mendapatkan support. Itu saja sih. Kita butuh penambahan kualitas secara individu, kita butuh sistem permainan yang baru yang bisa memberi solusi ketika kita menghadapi tim seperti Brighton tadi. Kurang lebih demikian konferensi pers Ralf Rangnick. Tidak banyak sih yang ingin gue sampaikan. Opini tadi gue udah sampaikan. Teman-teman bagaimana opininya mengenai konferensi pers tadi dari Ralf Rangnick? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad.